biasa, yang dahsyat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk setiap kemurahan yang kami terima Bapa. Untuk itu Tuhan, ibadah yang luar biasa dahsyat ini kami mulai dan kami tabiskan di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang tidak tertandingi oleh apapun, Yesus Kristus namanya. Dan semua umat Tuhan yang percaya berkata amin. Sekali lagi kita berkata amin. Dengan tangan terangkat kita berkata amin. Sorak-sorai bagi Yesus, sorak-sorai bagi Allah kita. Tetapi semua orang yang berlindung padamu Tuhan akan bersuka cita, bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka Tuhan. Kami bersuka Tuhan karena Engkau, kami memuji juga Tuhan karena Engkau. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Semua kita bertepuk tangan sorak-sorai bagi Allah. Sama-sama kita angkat pujian. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Dia Raja. Jiwaku berkata, yang bertahta, yang berkuasa.
Yesus, Engkau sehat, Engkau luar biasa, Engkau umat yang dipilih Tuhan. Amin. Come on, tepuk tangan bagi Tuhan. Say. Yang di rumah senyum, lihat kiri kanannya. Oh, sekali lagi melompat. Come on. Hanya Yesus.
Tuhan. Kami memuji Engkau Raja kami, Allah kami yang gagah perkasa. Dia tidak tertandingi, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Dengan percaya tak ada kerajaannya
Mari kita arahkan terus hati. Kami memerlukan Engkau Tuhan, bahkan lebih dari hari-hari yang lalu Yesus. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. The song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go
Your presence invite love. Your presence invites me. Oh, so much more than Jesus. Semua angkat tanganmu berseru, semua berseru. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything, I need you more, more, more. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything, I need you more. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything, I need you more. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything, I need you more. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything, I need you more. Haleluya Yesus. Kami memerlukan Engkau Tuhan lebih dari hari-hari sebelumnya Tuhan. Bahkan detik-detik sebelumnya Bapa. We need you more, more and more Jesus. Roh-Mu bekerja Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan. Yang ada di gereja Tuhan, yang ada di rumah Tuhan. Yang menonton secara live streaming. Tuhan urapi semua kami untuk masuk lebih dalam lagi dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan hanya itu yang kami pegang Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau mendengar apa yang orang bilang, yang dunia katakan Tuhan. Tapi yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, itu adalah seperti yang firman-Mu katakan tentang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan menyembah Engkau dengan harta kami. Kami mau memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak dan semua kita dan semua umat, semua yang di rumah yang percaya. Mari sama-sama kita berkata, amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita memberikan dengan iman, mari kita berdoa bersama-sama. Maka menaburlah saya di gereja ini dan dalam tahun ini juga saya pasti mendapat hasil 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda. Sebab saya diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan nama Tuhan, memperluas kerajaan Allah dan pemberitaan Injil kerajaan sampai ke seluruh bumi. Yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, gereja juga menginformasikan nomor-nomor rekening yang Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa capture, Bapak Ibu bisa simpan informasinya baik melalui rekening BCA, bisa juga dengan GoPay, bisa juga dengan OVO. Segala sesuatunya kami berikan informasi supaya tidak ada yang ketinggalan. Gereja juga mengucapkan selamat dan terima kasih untuk semua umat Tuhan yang dengan setia mengembalikan persepuluhan, yang memberikan janji imannya untuk diakonia kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan. Mari kita simak baik-baik dan kita siap untuk mendengarkannya. Semua ibadah dilaksanakan secara live streaming. Ibadah Pondok Daud setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di channel FB dan IG BFA Church Batam.
Tetap setia ikuti ibadah mesbah keluarga disertai dengan perjamuan kudus setiap malam jam 7 malam dilayani oleh Gembala Senior Gereja Bethany Fresh Anointing Bapak Agung Takaryana di channel FB Bethany Fresh Anointing dan IG Agung Takaryana BFA. Tetap antusias, ikuti ibadah doa fajar setiap hari Sabtu jam 5 pagi di channel FB dan IG BFA Church Batam. Dan ibadah raya gereja BFA Batam lebih dahsyat lagi setiap hari Minggu jam 9.30 dan firman Tuhan terkoneksi dengan gereja Bethany Fresh Anointing Bandung dan dilayani oleh Bapak Agung Takaryana di channel FB dan YouTube BFA Church Batam. Halo adik-adik GC, ibadah Junior Church setiap hari Kamis dan Minggu jam 5 sore dilayani oleh kakak-kakak Jesse dari BFA Bandung disertai dengan aktivitas di channel FB Bethany Fresh Anointing dan Watch Together BFA Church Batam. Mari ikuti ibadah sesuai umur adik-adik ya. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Panjang umur dan diberkati Tuhan. Jangan lupa live streaming ibadah kenaikan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 jam 9.30 di channel FB dan YouTube BFA Church Batam. Posko BFA Care telah membagikan bingkisan kepada yang membutuhkan dan kami tetap menghimbau jemaat yang rindu menabur dapat menginformasikan kepada Pastor Okto dan Pak Didi di Sekretariat Gereja. Laporan keuangan persepuluhan, janji iman, dan BFA Care akan dilaporkan secara terpisah di grup WA BFA Community. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, silahkan mengirimkannya ke nomor rekening yang tersedia di layar, bisa juga menggunakan GoPay dan OVO. Mari terus share link ibadah kita di media sosial yang ada, karena sharing is caring. Stay healthy, stay at home, and keep social distancing. Tetap pakai masker jika akan keluar dari rumah dan terus perkatakan bahwa kita adalah pembawa berkat Tuhan, bukan pembawa virus. Demikian pengumuman yang disampaikan. Sebentar lagi kita akan terkoneksi langsung, jangan pindah channel, tetap di channel ini kita akan terkoneksi langsung dengan Gembala Senior kita Bapak Agung Takaryana. Mari tetap ada di channel ini dan sebentar lagi kita akan terkoneksi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan
hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya Kau lawan Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami kagum, kami hormat akan Engkau, sebab Engkau Allah yang menebus kami dari lubang kematian. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang tak pernah berkesudahan kasih setianya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini Engkau bersama dengan kami. Kami boleh beribadah, menyembah Engkau di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Engkau hadir Tuhan, sebab firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Dan jika ada 2 orang yang sepakat meminta kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Kami sepakat, hamba-Mu sepakat dengan setiap teman-teman, setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami hari ini membawa pujian kami, hormat kami, ucapan syukur kami hanya kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Yang percaya diberkati sama-sama, angkat tangan dan berkata amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Kurang mantap, shalom. Kurang mantap semuanya, shalom. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk miskin, tidak ada harapan untuk lemah. Katakan yes, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya menyambung apa yang saya sampaikan dalam ibadah Mezbah Keluarga tadi malam, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-90, saudaraku. Mazmur pasal yang ke-90 yang mengajar kita, saudaraku, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Maksudnya saudaraku, Tuhan mau kita benar-benar menghitung hari-hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hari-hari yang Tuhan sertai saudara. Ya, dari awal mula, bahkan firman Tuhan berkata, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita. Yang percaya berkata amin. Amin. Ya, Mazmur 90 ayat 12 katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari
kami, menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kenapa saya perlu sampaikan ini kepada saudara? Sebab dalam Daniel pasal yang ke-12, ayat yang ketiga dan ayat yang ke-10, hanya orang-orang bijaksana yang akan bersinar seperti matahari, saudaraku. Anda tahu hari ini jam 10 lebih di Bandung, mungkin di Makassar jam setengah 11 kurang, saudara, atau di Papua, di Sorong, jemaat yang ada di Sorong hampir jam setengah 12, matahari semakin cerah. Nah, firman Tuhan berkata dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga ayat ke-10 bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Kapan, saudaraku? Di akhir-akhir zaman seperti ini. Firman Tuhan berkata ini adalah permulaan daripada akhir zaman. Belum, kita nggak tahu kapan Yesus datang. Tapi yang jelas, saudaraku, jangan fokus kapan Yesus datang, besok atau lusa. Yang jelas, fokuslah Anda persiapkan diri Anda. Waktu kita menyiapkan diri kita kapanpun Yesus datang, saudara dan saya siap. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti semalam saya katakan bahwa menghitung ini dalam pelajaran matematik waktu kita sekolah ada empat hal dalam bicara soal perhitungan. Yang pertama adalah plus atau pertambahan. Yang kedua adalah perkalian atau pelipat gandaan. Yang ketiga adalah pembagian. Dan yang keempat adalah pengurangan. Bersama dengan Tuhan, hitung hari-hari yang sudah yang saudara dan saya lalui. Tuhan selalu menambah-nambahkan berkatnya. Tuhan selalu menambah-nambahkan, saudaraku, kasih setianya. Kitab Ratapan berkata, saudaraku, setiap hari selalu baru. Kasih setia Tuhan tidak ada yang basi, selalu baru bagi saudara dan saya. Ya, hitung. Bahkan ada lagu, saudaraku, lagu Pentakosta lama, hitung berkatmu satu-satu. Saudaraku, waktu kita menghitung berkat, maka kalau kita melihat hari-hari ini, mungkin saudara sedang mengalami kesulitan, Anda sedang mengalami masa-masa yang sukar. Kembali lagi hitung hari-hari di mana Tuhan memberkati saudara. Dan saudaraku, seperti Tuhan pernah menolong kita 4, 5, 7, bahkan mungkin 20 tahun yang lalu, di hari-hari yang sukar seperti ini, Tuhan juga pasti akan menolong saudara. Amen. Saudara, ini disebut hari-hari yang jahat, kitab Efesus. Tapi kita sudah diberitahu firman Tuhan. Saya ingat 2-3 tahun lalu saya khotbah tentang menang. Saudaraku, menang di hari yang jahat. Hari yang jahat adalah hari ketika neraka melepaskan kuasanya untuk mengelabui, untuk mendustai, untuk menipu orang-orang percaya. Inilah hari-hari yang jahat itu. Tapi orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti matahari, akan bercahaya seperti cakrawala. Bagaimana supaya kita punya hati yang bijaksana? Kita harus belajar menghitung apa yang sudah Tuhan lakukan. Dan mari kita juga hitung hari-hari ini apa yang sudah kita lalui, saudaraku. Ya, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah memancar kehidupan. Menjaga hati dari apa, saudaraku? Menjaga hati dari kekhawatiran. Menjaga hati dari apa lagi? Bukan hanya sekedar kekhawatiran, dari ketakutan. Juga menjaga hati dari apa lagi, saudaraku? Dari kepahitan, saudaraku. Juga menjaga hati dari apa? Dari, saudaraku, ingat ya, kata hati, ada tinggi hati, berarti dari kesombongan. Saudaraku, kita harus menjaga hati kita bukan hanya sekedar dari kepahitan, tapi juga dari kesombongan, saudaraku. Nanti malam saya mau jelaskan, saudaraku, ya, tentang menjaga hati dari sisi-sisi yang lain, selain menjaga hati dari kepahitan. Sebab dari kepahitan mendatangkan penyakit, kekecewaan, ya, dan penyakit. Ingat khotbah saya tentang di mana Tuhan memperkenalkan dirinya untuk pertama kali dalam Alkitab. Tuhan memperkenalkan dirinya itu dalam Keluaran 15 sebagai akulah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Nah, pagi ini kita akan belajar, saudaraku, menyambung semalam. Ya, firman Tuhan berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian. Saudaraku, dari tadi malam saya khotbah sampai tadi pagi saya merenung, saya mencoba menghitung hari-hari yang sudah Tuhan beri. Dan saudaraku, ternyata semua hari yang Tuhan beri selalu baik bagi kita. Tidak ada hari yang tidak baik. Semua baik, saudaraku. Maka setiap kali Anda menghitung hari, setiap kali Anda melihat apa yang sudah Tuhan lakukan, coba hitung dengan kacamatanya Tuhan. Yang pertama tadi tentang pertambahan.
Apa yang Tuhan tidak pernah tambahkan dalam hidup saudara? Semua yang baik Tuhan tambahkan. Semua berkat Tuhan tambahkan. Hidup kita ini bertambah. Maka salib itu, saudaraku, Anda tahu salib itu seperti huruf plus. Memang plus artinya apa? Bersama dengan Yesus Anda ditambah-tambahkan. Anda ditambah-tambahkan. Katakan ditambah-tambahkan. Salib juga bicara cross, saudaraku, ya. Salib juga bicara cross. Cross artinya perkalian, pelipat gandaan. Bersama dengan Yesus, hidup Anda, berkat yang Tuhan percayakan kepada Anda dilipat gandakan. Amen. Supaya apa? Supaya Anda diberkati bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudaraku, ya sukacita kita, damai sejahtera kita yang ditambah-tambahkan, ini kemudian dilipat gandakan oleh Tuhan, supaya Bapak Ibu kita memberkati orang lain. Ingat firman Tuhan berkata, kamulah garam dunia. Saudaraku, ingat fungsi garam. Garam itu, saudaraku, untuk mengasinkan. Bagaimana, saudaraku, kalau garam tidak asin lagi, apa gunanya selain diinjak orang dan dibuang, saudaraku? Tapi sifat garam adalah asin. Ingat baik-baik, selama Anda di dalam Yesus, Christ in you, saudaraku, ya Christ in you, Kristus hidup di dalam kamu, pasti saya percaya sifat garam yaitu Anda pasti selalu mengasinkan. Nah, saudaraku, satu mangkok bakso nggak cukup hanya dengan satu titik garam, harus ada beberapa garam. Maka saudaraku, Anda adalah garam dunia. Tugas Anda adalah mengasinkan, saudaraku. Tugas Anda adalah menghampiri dunia dengan kebenaran firman Allah. Kalau kita berada di satu tempat di mana kutuk yang bekerja di situ, kedatangan kita mengasinkan sehingga akhirnya apa? Kutuk itu hilang. Firman Tuhan juga berkata, kamu adalah terang dunia. Saudaraku, di mana ada terang, kegelapan menyingkir. Berarti saudaraku, dunia sedang gelap dengan pandemi COVID-19. Dunia sedang gelap dengan krisis. Dunia sedang gelap dengan ketakutan, kecemasan. Tapi firman Allah berkata kepada saudara dan saya, Daniel 12 ayat yang ke-10, ayat yang ketiga dan yang ke-10. Tapi orang-orang bijaksana akan bersinar seperti matahari, bersinar seperti cakrawala. Itulah saudara dan saya, Anda adalah terang dunia. Justru di tengah kegelapan ini Anda menyinari, terang Anda menyinari kegelapan. Sukacita kita, jangan pesimis saudaraku. Sebab apa? Kalau Anda garam dunia, Anda terang dunia, berarti berkat untuk dunia sebelum diberikan kepada orang lain, sebelum diberikan kepada dunia, itu diberikan kepada saudara terlebih dahulu. Yang percaya katakan yes. Success people, I grow, I go, I glorify. Oke, saudaraku, yang pertama adalah pertambahan. Maka hitung hari-hari di mana saudara bertemu dengan Yesus, hidup kita ditambah-tambahkan. Kemudian saudaraku, setelah ditambah-tambahkan, kita dikali-kalikan, saudaraku. Ada perkalian, dilipat gandakan oleh Tuhan. Saya mencoba menghitung apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saudaraku, dari awal mula saya bertobat, dari awal mula saya melayani Tuhan, bagaimana saya melihat Tuhan menambah-nambahkan, baik kepercayaan, baik berkat, baik anugerah, kasih karunia, damai sejahtera, ditambah-tambahkan. Dan yang kedua, Tuhan gak berhenti hanya ditambahkan, Tuhan mau dilipat gandakan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan melipat gandakan. Apa kepercayaan yang Tuhan beri, kemudian berkat yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri, itu dilipat gandakan, saudaraku. Ya, makin hari saya merasa, saudaraku, saya percaya, bukan hanya merasa, tapi saya percaya makin hari makin sehat. Makin hari berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Dan yang ketiga, jangan berhenti hanya ditambahkan, jangan berhenti hanya dikalikan, tapi juga saudaraku, perhitungan yang ketiga adalah pembagian. Yaitu apa? Saudara dan saya ingat seperti Yesus membagi hidupnya, seperti Yesus membagi nyawanya, seperti Yesus membagi apa yang ada padanya. Tuhan juga mau Anda diberkati, Anda ditambah-tambahkan berkat, Anda dilipat gandakan berkat, supaya Anda juga berbagi, saudara. Sebab sifat garam adalah membagi rasa, sifat terang adalah membagi cahaya, saudaraku. Itulah yang Tuhan mau pada saudara dan saya. Bagi apa yang kau miliki. Saya percaya, jangan tunggu, Pak, saya belum kaya, Pak, saya nggak bisa memberi. Begini, Pak, ingat saudaraku, bicara soal membagi bukan nunggu Anda kaya.
Tapi apa yang bisa Anda lakukan, lakukan, saudaraku. Sejak saya belum menikah, bahkan saat itu saya nyupir angkutan kota jurusan Cimahi Cimindi, saudaraku, ya. Saya sudah menyekolahkan beberapa orang, saudaraku. Dalam status saya sebagai sopir angkutan kota, sopir travel Jakarta Bandung, saudaraku, ya. Apa yang Tuhan berikan pada saya, saudaraku? Saya punya uang dari hasil saya kerja sebagai sopir. Dan apa yang saya lakukan? Saya menolong yang lain, saya sekolahkan yang lain, saudaraku. Karena saya tahu bahwa ada orang-orang yang butuh untuk sekolah. Sementara saudaraku saya hanya putus kuliah, maka saya kuliah, saya sekolahkan. Bahkan sampai hari ini saya memberikan beasiswa, bukan satu, bukan dua. Banyak orang yang saya biayai, saudaraku. Baik sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sekolah teologi, bahkan ada sekolah teologi yang bukan di BFA, saudaraku, di gereja lain. Artinya apa? Itulah Tuhan mau kita membagi hidup, membagi berkat yang Tuhan beri, saudaraku. Ya, artinya apa? Sebab pada waktu Anda mulai berbagi, Anda sedang memiutangi Tuhan. Kitab Amsal berkata, siapa yang menolong orang lemah, dia memiutangi Tuhan. Ya, anak-anak yatim piatu, mereka orang lemah yang enggak, saudaraku, ada beberapa anak di panti asuhan kita yang saudaraku saya perhatikan hidupnya, dan mereka, saudaraku, dibuang oleh orang tuanya tidak peduli sama mereka, satu di mana, saudaraku. Untuk itulah kita dipanggil, kamulah garam, kamulah terang. Garam sifatnya untuk mengasinkan, terang untuk menyinari. Artinya hidup saudara ini berdampak bagi dunia. Untuk itulah Anda dan saya masih diizinkan hidup oleh Tuhan. Ingat khotbah saya awal-awal dari Yohanes 17 ayat 15. Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, aku berdoa, jangan ambil mereka dari dunia ini, tapi lindungi mereka dari yang jahat. Untuk apa saudara dibiarkan hidup? Untuk apa Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita? Untuk menjadi berkat. Sebab kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Katakan amin. Kemudian Bapak Ibu, apalagi setelah pertambahan, yaitu kemudian perkalian, dan yang ketiga adalah pembagian. Saudara, untuk apa sih Tuhan kok mau kita berbagi? Sebab pada waktu kita berbagi, itu cara Tuhan untuk Tuhan terus memberkati Anda. Ingat saudaraku, ya, garam kalau nggak dibagi, akhirnya menjadi gudang garam, saudaraku. Nah, kalau orang udah jadi banyak gudang garamnya, maka hipertensi, betul ya, Dion ya? Darah tinggi, saudaraku, ya. Darah tinggi karena apa? Garam ditumpuk. Garam itu harus dilepaskan, saudaraku, supaya apa? Itulah fungsi gereja, yaitu membagi hidup. Gereja BFA adalah gereja yang misionaris, saudaraku, yang terus membuka gereja. Berkat yang Tuhan berikan ke BFA Pusat, saudaraku, kita merintis sudah begitu banyak gereja di Kalimantan, di Sulawesi, di Singapura, saudaraku, ya. Dan artinya apa? Di Denpasar, terus beranjak terus, sebab penginjilan yang paling efektif adalah membuka gereja yang baru. Nah, saudaraku, kembali ke tadi, yaitu Mazmur pasal 90 ayat 12, ajar kami menghitung. Setelah kita menghitung itu bicara apa tadi? Pertambahan, perkalian, juga pembagian. Kita mulai berbagi, saudaraku, mulai menabur, saudara. Apa yang ada pada saudara, supaya apa? Hati kita nggak melekat sama harta, hati kita melekat sama Tuhan. Amen. Daud berkata, jika harta bertambah banyak, janganlah hati melekat kepadanya, tapi hati tetap melekat kepada Tuhan. Amen. Kenapa sih kok Tuhan, saudaraku, pengen kita berbagi? Kenapa sih Tuhan kok, saudaraku, sepertinya kok butuh uang kita? Kenapa kok ada pengajaran tentang perpuluhan? Kenapa kok ada pengajaran tentang kita harus membawa persembahan sulung kita? Kenapa harus ada pengajaran kita harus membawa persembahan syukur kita? Sebab itu sarana, sebenarnya sarana untuk Tuhan pengen tahu hatimu melekat sama Tuhan atau sama harta. Saudara, pada waktu hati kita melekat sama Tuhan, itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Ingat perumpamaan Yesus bercerita, saudaraku, ada seorang muda yang kaya yang datang. Bukan perumpamaan ya, dia betul, saudaraku. Ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus, dan dia berkata begini, Guru, apa yang aku lakukan supaya aku masuk dalam kerajaan surga, supaya aku selamat? Yesus berkata, bla 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 bla, kasihlah sesamamu ini. Orang muda ini berkata, aku sudah lakukan semua itu sejak aku masih kecil. Karena orang muda ini, saudaraku, memegang penuh tradisi Taurat.
Kemudian saudaraku, lakukan A, B, C, D, dan sebagainya. Yesus berkata gitu. Orang muda ini kemudian berkata, semua udah kulakukan, tapi apalagi yang kurang? Yesus berkata, hanya satu yang kurang. Jualah hartamu semuanya dan berikan untuk orang miskin, bagikan untuk pekerjaan Tuhan, dan ikutlah aku, saudaraku. Saat itu sebenarnya Yesus pengen melihat apakah hati orang ini tertuju kepada Tuhan atau kepada harta. Anak muda ini kemudian sedih hati dan pergi meninggalkan Yesus karena hartanya sangat banyak. Maka kemudian Yesus berkata, memang sangat sukar orang kaya masuk surga. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum, saudaraku. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum. Yang dimaksud lubang jarum di sini bukan jarum jahit, Bapak Ibu. Jadi jangan pikir, oh, onta masuk lubang jarum. Jarum jahit, salah, bukan jarum jahit. Saudaraku, kota-kota zaman dulu seperti Yerusalem, kalau Anda nanti pergi ke Yerusalem, saya akan tunjukkan lubang jarum yang dimaksud Yesus itu apa. Lubang jarum itu ada di sekeliling tembok Yerusalem. Bukan hanya satu, banyak, saudaraku. Lubang jarum itu lubang yang, saudaraku, untuk anak umur 5 tahun pun masih bisa nerobos, saudaraku. Jadi nggak kecil, cukup, saudaraku, kira-kira segini, kira-kira kepala adiknya Harvest. Kalau Harvest punya adik kira-kira umur 5 tahun, itu kepala anak itu masih bisa masuk lubang jarum. Nah, lubang jarum ini bicara apa? Tempat di mana, saudaraku, mengintai siapa yang datang dari luar, saudaraku. Apakah sahabat, apakah musuh? Jadi bukan lubang jarum jahit. Lubang jarum jahit gimana caranya onta masuk, saudaraku? Kita aja yang orang-orang yang sudah kepala 5 seperti saya, masukin benang aja sulit. Nah, artinya apa? Kemudian murid-murid bertanya, jadi begitu susahkah masuk kerajaan sorga? Yesus menjawab, memang bagi manusia itu tidak mungkin, tapi mungkin bagi Allah. Amen. Katakan mungkin bagi Allah. Amen. Jadi untuk Anda masuk surga memang tidak mungkin, tapi mungkin bagi Yesus, karena Yesus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amen. Nah, hitung, saudaraku, hari-hari kami sehingga kami beroleh bijaksana, salah satunya hitung bahwa keselamatan yang Tuhan berikan pada kita saat kita menerima Yesus itu adalah anugerah, bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan kita. Nah, kemudian setelah ditambahkan, kemudian dilipat gandakan, kemudian membagi hidup, membagi apa yang Anda dan saya punya, saudaraku. Jangan nunggu Anda, orang Jawa bilang sugih melegedu dulu baru Anda bisa berbuat baik. Apa yang ada pada tangan Anda? Ingat, Tuhan gak tanya apa yang kamu gak punya. Elia ketemu dengan janda Sarfat. Elia tanya apa yang kamu punya. Janda Sarfat hanya berkata, sedikit minyak, sedikit tepung, berbagilah denganku. Saudaraku, pada waktu dia mulai bisa membagi, Anda lihat, Tuhan melipat gandakan apa yang janda Sarfat ini miliki. Kemudian saudaraku, satu kali Elisa juga ketemu dengan seorang janda yang punya anak, yang anaknya akan dijabel oleh debt collector. Saudaraku, Elisa bertanya, apa yang kamu punya? Kami nggak punya apa-apa. Saudara, saya mau beritahu saudaraku, kalau Anda nggak punya apa-apa, Tuhan nggak bisa melipat gandakan apa yang Anda tidak punyai. Anda harus mesti menyadari dulu apa yang Anda punya. Maka kekristenan itu berbicara seperti dalam beberapa hari kemarin, yaitu apa? Anda mesti sadar identitas diri saudara. Saudaraku, sadari identitas Anda dan apa yang Anda miliki di dalam identitas itu. Sebagai contoh, Harvest anak saya, dia mesti sadar dia anak saya. Karena dia anak saya, dia adalah ahli waris saya. Nah, dia mesti menyadari apa yang dia miliki sebagai seorang anak. Oh, bapaknya punya rumah, bapaknya punya ini, berarti dia juga berhak atas apa yang saya miliki. Itulah identitas kita dalam Tuhan. Orang Kristen yang nggak tahu identitasnya, dia nggak akan pernah, saudaraku, maksimal dalam hidupnya. Seperti cerita yang saya katakan, seekor Raja Wali, dia nggak sadar kalau dia Raja Wali. Maka dia nggak pernah memakai sayapnya untuk terbang. Dia pakai sayapnya seperti anak ayam yang lain. Yaitu apa? Waktu ada hujan, ada badai, dia ngapi-cirit, saudaraku ya. Lari, tergopok-gopok, ketakutan. Seolah-olah dia adalah anak ayam. Tapi begitu dia sadar dia Raja Wali, dia pakai sayapnya. Maka ketahui identitas Anda di dalam Kristus. Anda adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ingat, ciptaan baru. Jadi kalau ada setan mengungkit-ungkit dosa Anda masa lalu, Anda berkata pada setan, diam kamu. Kalau setan mengungkit kau masa lalu, singkapkan masa depan setan. Dia dihukum di neraka selama-lamanya.
Anda selamat karena kasih karunia yang Yesus berikan kepada Anda. Amin. Katakan amin. Amin. Sadari identitas Anda dan apa yang Anda punyai di dalam identitas itu. Kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah gembalaku, berarti Anda domba. Sadari identitas Anda sebagai domba dari gembala agung yang namanya Yesus. Dan apa yang dimiliki oleh domba saat dia digembalakan oleh gembala seperti Yesus. Mazmur 23. Waktu kau menyadari identitasmu dan kau menyadari apa yang kamu punya di dalam identitas itu, mustahil kamu takut lagi, mustahil kamu khawatir lagi, mustahil kamu sakit lagi, mustahil kamu miskin lagi, mustahil kamu bangkrut lagi. Sebab kita punya identitas baru. Kita tinggal di satu tempat yang bernama Kristus, saudaraku. 1 Korintus 3 ayat 21 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah milikku. Apalagi yang Tuhan mau berikan pada saudara, semua sudah menjadi milik saudara. Bagian Anda adalah mengambilnya, menikmati semua berkat yang Tuhan beri. Kemudian perhitungan yang keempat adalah pengurangan, saudaraku. Hitung, saya mau tanya pada saudara, adakah Tuhan mengurangi berkatmu? Adakah Tuhan mengurangi damai sejahtera yang kau miliki? Adakah Tuhan mengurangi kesempatan yang Tuhan beri? Tidak ada, saudaraku. Tuhan tidak pernah mengurangi. Mungkin kau berkata, Pak, tapi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu Ayub, bukan Yesus yang berkata. Saudaraku, Tuhan tidak pernah mengambil. Kalaupun dia mengambil, sesungguhnya bukan mengambil. Dia sedang menggantikan dengan yang jauh lebih bagus, lebih dahsyat, lebih baik. Saya mengambil handphone Chris, saudaraku, bukan untuk saya. Saya lihat handphonenya sudah lama, sudah mungkin mulai rusak-rusakan. Saya ganti yang baru. Jadi kalau Tuhan mengambil apa yang ada padamu, tolong jangan negatif thinking dengan Tuhan. Tuhan bukan sedang mengambil, tapi Tuhan sedang mau menggantikan dengan yang baik. Kalau hari ini engkau di PHK, sepertinya Tuhan mengambil pekerjaanmu. Tuhan bukan sedang mengambil, Tuhan sedang menggantikan dengan yang terbaik. Amen. Katakan yes, katakan haleluya. Maka Bapak Ibu, waktu kita mengerti ini, kita beroleh hati yang bijaksana. Kita beroleh hati yang bijaksana. Apa sih hati yang bijaksana? Hati yang tahu menghitung pertambahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Saudaraku, Yesus bisa melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Yesus bisa melipat gandakan roti untuk sekian ribu orang. Ada 2 peristiwa Yesus lakukan itu. Tetapi selalu Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Saudaraku, apa yang ada padamu? Tuhan pakai Musa. Tuhan gak tanya apa yang kamu gak punya, tapi apa yang ada padamu. Kemudian saudaraku, Musa berkata, tongkat Tuhan, dengan tongkat ini aku akan pakai engkau untuk melakukan perkara-perkara besar. Saudaraku, apa yang ada pada saudara hari ini? Waktu engkau dipenuhi roh, engkau bertindak, engkau bisa menghitung itu semua, engkau akan bertindak bijaksana. Hanya orang bijaksana yang bertahan di masa-masa seperti ini. Hanya orang-orang yang penuh roh, orang yang bijaksana. Siapa orang bijaksana? Orang yang menjaga hati dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari kesombongan, saudaraku, dari keangkuhan, dari macam-macam. Termasuk nasihat Paulus kepada Timotius bahwa akhir zaman orang akan mencintai diri sendiri. Orang akan kemudian, saudaraku, memberontak pada orang tua. Orang akan tidak tahu berterima kasih, tidak memedulikan agama. Itu ciri-ciri orang akhir zaman. Saudaraku, maka supaya kita nggak terseret dengan semuanya itu, jaga hatimu. Supaya Anda tahu, saudaraku, ingat baik-baik. Anda lihat sekarang, saudaraku, ada anak-anak yang menuntut orang tuanya di pengadilan. Ada anak-anak yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya, bla bla bla. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Paulus sudah menasihatkan itu kepada Timotius. Maka supaya kita nggak terseret seperti orang-orang itu, hitung, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati, bukan pikiran, Pak. Hati yang bijaksana. Apa hati yang bijaksana? Hati yang dijaga dari kepahitan,
hati yang dijaga, saudaraku, dari pemberontakan, hati yang dijaga dari apa? Kecemasan, hati yang dijaga dari kepahitan, hati yang dijaga dari kesombongan. Mari terus kita, saudaraku, masa-masa diam diri ini kita banyak merenung sama Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Terus apa lagi? Besar setiamu Tuhan. Terus dan ajaib karyamu Yesus, kami bersyukur padamu. Ini lagu tahun 80-an, saudaraku. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ingat lagu ini, saudaraku. Ajar kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan tuntunan kepada gereja kita. Gereja PFA bersifat adalah tuntunan. Saya sebagai gembala menuntun saudara di satelit-satelit, di Bandung, di kota-kota lain. Ikuti tuntunan agar semua rencana Tuhan digenapi. Bahkan sebelum tahun 2020, Tuhan sudah kasih tuntunan pada kita, the year of spiritual breakthrough. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2020. Ternyata lewat masa-masa seperti ini kita mengalami spiritual breakthrough, saudaraku. Kita mengalami, artinya bayangkan 57 hari kita di rumah, 57 hari, saudaraku, hidup nggak normal seperti biasanya. Itu hari-hari di mana kita tepat untuk kita menghitung hari-hari kita. Kita belajar terus ada dalam tuntunan Tuhan. Katakan yes, amin. Ingat, Tuhan mau apa yang sudah Tuhan berikan pada Anda ditambahkan, dilipat gandakan, dan berbagi. Tapi satu yang Tuhan tidak mau, Dia tidak pernah mengambil dari saudara. Demikian juga saudaraku, jangan mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Apa haknya Tuhan, saudaraku? Hormat, pujian, kemuliaan, ucapan syukur. Jangan mengambil, itu milik Tuhan. Ingat, akan, saudaraku, ya, akan itu mati pada waktu memasuki kota Yeriko, saudaraku, karena dia menyembunyikan emas dan harta-harta benda yang menarik hatinya. Sebab apa? Yosua, firman Tuhan berkata, itu milik Tuhan, bukan milik kita. Maka saudaraku, jangan ambil apa yang menjadi milik Tuhan. Persepuluhan itu adalah milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Pujian, hormat, kemuliaan. Kenapa sih kok, saudaraku, persepuluhan itu artinya apa? Kalau dalam sebuah mangga itu pelok, saudara, itu biji, itu milik Tuhan yang harus dikembalikan. Apalagi yang kita nggak boleh ambil, saudaraku, kesungguhan kita kepada Tuhan. Setelah masa pandemi ini berakhir, kita kembali normal. Jangan kurangi waktu ibadah kita kepada Tuhan. Jangan kurangi kesungguhan kita kepada Tuhan. Bukankah Tuhan tidak pernah mengurangi berkat-Mu? Bukankah Tuhan tidak pernah mengurangi damai sejahtera-Mu? Bukankah Tuhan tidak pernah mengurangi pertolongannya? Bukankah Tuhan tidak pernah mengurangi penyertaannya kepada kita? Tuhan juga mau Anda tidak mengurangi, saudaraku. Terus, kalau Anda sudah pernah berbuat baik, tambahkan berbuat baik, jangan kurangi. Termasuk, saudaraku, jangan mengkorupsi waktu yang Tuhan berikan. Jangan mengkorupsi uang yang Tuhan sudah berikan pada saudara dan saya. Jangan mengurangi, saudaraku, kasih saudara kepada Tuhan. Ingat, saudaraku, jangan mengurangi roh saudara yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Saudaraku, memang
57 hari, bahkan mungkin 2 bulan lagi kita seperti ini, saudaraku, kayaknya banyak di rumah, bla bla bla. Akhirnya nanti mungkin setelah musim ini berakhir, kita kembali normal. Mungkin ada beberapa saudara akhirnya terbawa dengan suasana santai. Jangan santai lagi, saudaraku. Jangan kurangi ketaatan kita, kesungguhan kita, saudaraku, apalagi kesetiaan kita mengiring Tuhan. Jangan kurangi, saudaraku, persembahan waktu, persembahan tenaga, persembahan uang kita kepada Tuhan. Jangan kurangi persepuluhan kita, jangan kurangi apapun, saudaraku. Ya, jangan kurangi, tapi terus tambah-tambahkan. Kalau bisa bahkan dilipat gandakan. Dan kemudian Anda mulai berbagi, maka Anda akan lihat tingkap langit dibuka bagi saudara yang percaya berkata amin. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti malam saya akan menyambung dengan khotbah yang lain. Tapi pagi ini saya mengajak Bapak Ibu untuk perjamuan kudus. Sebentar, saya akan memberikan pengertian supaya Anda yang hari ini terbaring sakit, Anda disembuhkan lewat perjamuan kudus ini, saudaraku. Ya, saya bersyukur saya mendengar kabar baik. Bang Dosma yang kemarin dirawat di rumah sakit, puji Tuhan, ya saudaraku, sudah sembuh. Dan setelah ibadah online ini, Bang Dosma akan meninggalkan rumah sakit, pulang kembali beraktivitas. Puji Tuhan, selamat Bang Dosma ya. Tuhan sudah sembuhkan Anda. Saya percaya, saya juga terus berdoa, saudaraku. Jangan pikir kalau saya hanya berdoa di sini, saya mendoakan terus Bapak Ibu saudaraku yang hari ini sedang terbaring sakit, ya. Terus saya berdoa buat saudara dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Saya terus berdoa juga untuk Anda jemaat yang bertugas sebagai tenaga medis. Saudara, saya terus berdoa, sebab doa saya mengawal Anda. Doa saya sebagai gembala. Ingat, pintu ke arah domba adalah gembala, pintu berkat ke arah domba adalah gembala. Maka apa yang saya lepaskan adalah hanya berkat Tuhan. Ya, saudaraku, saya mau sampaikan pengertian ini. Tolong perhatikan baik-baik tentang perjamuan kudus. Saudara, ingat Yesus satu kali berkata gini, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Murid-muridnya nggak bertanya, ini tubuh Yesus, padahal roti, saudaraku. Nah, tetapi kenapa murid-murid nggak tanya? Murid-murid tahu bahwa Yesus sedang, saudaraku, Yesus sedang mengimpartasikan kesehatannya, kesempurnaannya kepada para murid. 3,5 tahun Yesus pelayanan. Perhatikan baik-baik. 3,5 tahun Yesus pelayanan. Saudaraku, seperti dalam khotbah-khotbah saya bertahun-tahun yang lalu, pernahkah kira-kira Yesus di tengah perjalanan dia pegang perutnya dan kemudian berkata begini, Andreas, Petrus, terus, loh kenapa guru? Mah saya kambuh. Yesus gak pernah berkata mah saya kambuh. Yesus gak pernah sakit selama 3,5 tahun. Saudaraku, kemudian apakah Yesus juga pernah satu kali waktu dia mau khotbah, dia rasa hati gak enak, saudaraku. Hati gak enak, hati gak damai. Dan kemudian dia berkata kepada Petrus, kau gantikan dulu aku. Kenapa guru? Hatiku lagi gak damai. Yesus gak pernah. Saudaraku, saya pernah, saudaraku. Ya, saya pernah hati gak damai. Akhirnya saya minta ya BE untuk gantiin saya lagi gak enak badan, masuk angin. Saya minta full timer gantiin saya. Yesus gak pernah, saudaraku. Hatinya selalu damai. Kenapa? Karena dia damai sejahtera itu sendiri. Saudaraku, dia gak pernah masuk angin. Dia gak pernah sakit. Kenapa? Tubuh sempurna. Maka waktu dia perjamuan kudus, dia berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Jadi waktu Anda makan tubuh ini, inilah tubuh sempurna yang tidak pernah sakit. Maka waktu Anda makan tubuh Yesus, sakit penyakit dalam tubuhmu hari ini juga sembuh dalam nama Yesus. Maka makan bagian apa yang kau perlukan. Kalau engkau sakit di bagian paru, makan paru-paru Yesus. Engkau sakit di bagian, saudaraku, kepala, makan, saudaraku, bagian kepala Yesus. Kalau engkau stroke, makan otak Tuhan Yesus. Makan, saudaraku. Apapun yang dokter berkata kamu sakit di bagian itu, makan tubuh Yesus bagian itu, saudaraku. Dan kemudian Yesus berkata, inilah darahku, ambillah, minumlah. Yesus memberikan darah terbaik, darah yang gak pernah kena virus, darah yang gak pernah kena, saudaraku, demam berdarah, darah yang gak pernah kena, apalagi saudaraku, ya, trombosit yang jelek, darah yang gak pernah kena macam apa-apa. Tubuh dan darah yang sempurna ini yang diberikan Yesus kepada saudara. Jadi waktu Anda makan dan minum dan mengakui ini tubuh dan darah Tuhan,
Saudara, Yesus sedang mengimpartasikan kesehatannya buat saudara. Yesus sedang mengimpartasikan kekuatannya buat saudara. Yesus sedang mengimpartasikan damai sejahteranya buat saudara. Ya. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian, saudaraku. Haleluya. Horalapas, berbahasa roh, horalapas, sandata karalabalaba. Nyanyikan lagu tadi bisa? Revival nyanyi? Lagu lama tahun 80-an. Oh, belum tahu, maaf saudaraku, maklum ya. Dia pemusik baru-baru yang lahir tahun 98. Ini lagu tahun 85 saudaraku ya. Udah nggak usah pakai musik ya. Kita nyanyi lagu itu bisa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Angkat tangan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, angkat roti dengan tangan kanan saudara, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya, serta berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Engkau yang percaya di tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, engkau menjadi sembuh. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dengan hormat dan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan Bapak Ibu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebab di hari-hari akhir ini
Hanya orang-orang bijaksana yang akan bersinar seperti matahari, seperti cakrawala. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami. Kami akan kembalikan persepuluhan kami. Engkau memberkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lipat gandakan apa yang sudah mereka bagi. Sebab di dalam perhitungan dengan Tuhan, Tuhan selalu menambahkan berkat yang kami terima. Tuhan menambahkan kebaikan, Tuhan bahkan melipat gandakan. Dan juga Tuhan mengajar kami untuk membagikan. Sebab saat kami membagi, Tuhan juga melipat gandakan kembali. Apa yang ada padamu, jangan tunggu apa yang kamu nggak punya. Banyak orang bernasar apa yang dia tidak punya, tapi Tuhan mau apa yang ada padamu, bawalah itu. Sebab Tuhan akan melipat gandakan apa yang Anda punya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau mengurangi kesungguhan kami. Kami tidak mau mengurangi ketaatan kami. Kami tidak akan mengurangi persembahan waktu, persembahan tenaga, persembahan uang kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan pun tidak pernah mengurangi apa yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya diberkati berkata amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama bagi Bapak Ibu yang membuat persembahan. Setiap Kamis dan Minggu saya selalu mengumumkan nomor rekening yang bisa Bapak Ibu bawa, ya, yaitu rekening Bank BCA 282-136-8563 282-136-8563. Sekali lagi, BCA 282-136-8563. Bawalah persembahan saudara ke nomor rekening tersebut. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan untuk mendukung pelayanan gereja PFA. Kemudian pengumuman yang kedua, nanti malam kita akan ibadah mesbah keluarga jam 7 malam. Saudaraku, saya akan berkhotbah tentang yang lain. Kemudian hari Kamis itu hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, setelah dari Kamis sampai hari Minggu tanggal 31 Mei, saya akan khotbah tentang Roh Kudus. Saya akan mengajar tentang Roh Kudus, sebab nanti Kamis ini adalah ibadah kenaikan Yesus. Jadi hari Kamis kita akan ada ibadah jam 10 pagi juga lewat ibadah online live streaming, saudaraku. Doa saya menyertai saudara, dan saya percaya bahwa Juli kita sudah bisa, kita berharap, kita berdoa, kita percaya, kita beriman, kita sudah bisa mulai ibadah gedung dengan mungkin sesuatu SOP protokol kesehatan yang diinstruksikan oleh pemerintah. Itu aja doa pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup ibadah kita. Kita membuka hati, mengangkat kedua tangan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan wajahnya, serta mengaruniakan kepadamu kasih karunia damai sejahtera untuk selama-lamanya. Di tangan kananmu Tuhan memberkati engkau dengan umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu Tuhan memberkati engkau dengan kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang percaya dan diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ibadah jam 7 malam nanti. God bless. Turning our hearts to
to collide with your love.